sacred tent. Lord, I long to live in your holy mountain. My eyes shall despise evil, but honor who fears you. My heart will never be sold to lie against my soul. Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, kembali bersama saya dalam program Deep Talk with Pase. Tapi setiap hari Jumat malam ya, saya lebih spesifik memberi subtema program, yakni Bible Clinic ya. Jadi kita setiap Jumat malam akan coba menggali, mengupas ada kata yang menarik di dalam Alkitab kita. Kata itu bisa nantinya figur tokoh Alkitab, bisa sebuah kota, bisa sebuah terminologi ya. Coba kita gali supaya ketika nanti Bapak Ibu menemukan kata tersebut di dalam pembacaan Alkitabmu sehari-hari, Bapak Ibu sudah punya pemahaman yang cukup baik lah soal itu ya. Jadi sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami belajar mau terus mendalami firman-Mu Tuhan, sebab kerinduan kami semakin hari semakin menjadi orang yang menyenangkan Tuhan dan tentu menjadi pribadi yang berbuah. Sebab Kau mengajar kami agar kami bisa berbuah, kami harus mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar itu. Dalam program ini kami mau belajar mengerti lebih dalam lagi Tuhan. Maka bicara kepada kami, jangan ada satupun kami yang Kau lalui. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Nah saudara, dalam Jumat malam ini ya, kita akan coba ngebahas sebuah kata yang cukup menarik yang kita bisa temukan dalam program pembacaan kita tadarusan di sepanjang minggu yang lewat, saudara ya. Di dalam Lukas pasal 16, 17, 18, 19, 20 yang kita baca di sepanjang minggu ini. Saya menemukan ada satu kata yang sangat menonjol ya. Saya percaya juga setiap orang Kristen pasti tertarik untuk mengetahui tentang kata ini ya. Sebuah kata yang selalu lekat padahal dua tempat yang berbeda, yakni Sodom dan Gomora ya. Seolah-olah ini kata yang kembar begitu ya. Orang kalau ngomongin Sodom pasti berusaha atau mengerti bahwa ada Gomora di dalam pengertian untuk bisa mengerti Sodom. Begitu pula sebaliknya ya. Nggak mungkin orang hanya di otaknya ada kata Gomora tanpa nyangkut kata Sodom di otaknya juga. Jadi Sodom dan Gomora ini seolah-olah dua kata yang menjadi satu gitu ya. Ngomongin Sodom pasti ngomongin Gomora tentu juga ngomongin Sodom. Dan dalam beberapa menit ke depan ini kita belajar yuk
Apa sih sebenarnya Sodom dan Gomora itu, dan apa maknanya buat kita, relevansinya buat kita sebagai orang Kristen yang hidup di katanya di akhir zaman gitu ya, di 2021. Tapi sebelum itu, sejenak kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu, saudara ya. Ada satu lagu yang saya diberkati lewat lagu ini ya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God, make a way. Yes, He will. Where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Yes, He will. Amin. He will make a way for you. Haleluya. Ya, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kita siapkan hati kita untuk coba mendalami apa yang sebenarnya Alkitab kita mau sampaikan tentang kata Sodom dan Gomora. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari kata Sodom dan Gomora ini. Mari siapkan hati kita ya. Haleluya. Sodom dan Gomora ya. Kita coba menggalinya, kita coba mendalaminya. Kalau kita mau mendalami sebuah kata di Alkitab, tentu kita yang pertama kali harus mencari tahu dulu ya, misalnya ya etimologinya atau arti katanya. Atau juga bisa kita mencari kapan pertama kali kata ini muncul di Alkitab kita ya. Jadi alih-alih kita langsung punya cerita yang kerennya atau yang menarik di hati kita tanpa kita memperhatikan kapan kata itu pertama kali muncul di Alkitab kita. Nah, kalau kita membuka Kejadian 10 ayat 19, kata Sodom dan Gomora pertama kali muncul di Alkitab di Kejadian 10 ayat 19 ini. Firman Tuhan dalam Kejadian 10 ayat 19 berkata demikian. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom dan Gomora, Asma dan Zeboim sampai ke Lasa. Nah, inilah di Kejadian 10:19 inilah pertama kali kata Sodom dan Gomora itu muncul, Bapak Ibu.
Dikatakan di sini Sodom dan Gomora merupakan nama tempat di mana orang Kanaan itu tinggal. Orang Kanaan itu siapa sebenarnya? Ya kalau Bapak Ibu tentu ingat cerita soal Nuh, ya, ada disebutkan Kanaan dalam peristiwa yang Nuh mabuk anggur itu, kemudian Nuh mengutuki Kanaan, saudara ya. Tapi lebih tepatnya lagi kalau Alkitab kita yang menjelaskan lebih detail lagi ya. Coba kita buka Kejadian 10 ayat 6 ya. Dalam Kejadian 10 ayat 6 demikian firman Tuhan. Keturunan Ham itu salah satu anaknya Nuh ya. Sem, Ham, dan Yafet ya. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Jadi jelas dalam Kejadian 10 ayat 6 dikatakan bahwa Kanaan itu adalah anak dari Ham dan juga cucu dari Nuh atau Noah itu, saudara. Nah, dari dua ayat yang kita bukakan yang saya tampilkan di PowerPoint ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Sodom dan Gomora sejak awal yang ditemukan di Alkitab merupakan tempat atau letak geografis atau sebuah tempat lokasi ya, di mana merupakan tempat tinggal dari keturunan Kanaan yang notabene adalah keturunannya Ham, yang notabene juga adalah keturunannya Nuh. Jadi Sodom dan Gomora merupakan tempat tinggal marga Kanaan, anak dari Ham, cucu dari Nuh. Begitu ya saudara ya. Jadi paling tidak sekarang ini kita mengerti bahwa Sodom dan Gomora memang sejak awalnya itu merupakan wilayah yang ditinggali oleh orang-orang Kanaan, begitu. Nah, kenapa kata Sodom dan Gomora ini menjadi epic? Orang jadi ingat, orang jadi nggak mungkin lupa. Orang Kristen saya percaya pasti pernah dengar kata Sodom dan Gomora itu, ya. Kenapa menjadi epic? Karena kalau kita membaca sejarah Sodom dan Gomora lebih lanjut setelah kejadian pasal 10 tadi, kita bisa menemukan kenapa Sodom dan Gomora menjadi pembicaraan atau menarik untuk dibaca, karena Sodom dan Gomora ini yang pertama merupakan tempat tinggal dari Lot. Nah, siapa Lot? Lot tentu Bapak Ibu tahu adalah keponakan Abraham yang dibawa oleh Abraham ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk tinggalkan kaum keluarganya, tinggalkan sanak saudaranya, dan akan dijanjikan sebuah negeri yang luar biasa indahnya. Ya, Abraham saat itu membawa Sarah, ya, Sarai istrinya, dan juga keponakannya Lot. Jadi Abraham dan Lot ini paman dan keponakan yang saya menafsirkannya mungkin sebaya begitu ya. Usianya meskipun secara darah Abraham itu paman, Lot itu keponakan, tapi mungkin seumuran sehingga jadi teman sepermainan. Makanya ketika Abraham mau pergi, ya Abraham bawa sahabatnya ini supaya dalam perjalanan ya ada teman ngobrol lah, kurang lebih begitu ya. Itu tafsiran sekali lagi. Faktanya ya nanti aja kita lihat ketika Bapak Ibu dan saya misalnya masuk ke surga, kita lihat aja Lot sama Abraham. Ya saya percaya mereka berdua ada tempat dalam kerajaan surga gitu ya. Gimana? Apakah memang sebaya apa tidak gitu ya? Kita tanya mereka nanti ya. Nah, kalau kita membaca Kejadian 13 ayat 12, dikatakan Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan yang berkemah di dekat Sodom. Ya, jadi Sodom dan Gomora ini menjadi epik karena Lot keponakan Abraham itu tinggal di dekat Sodom. Ya, tepatnya Sodom ini berada di lembah Yordan. Lembah Yordan itu berarti berada di daerah yang dekat dengan Sungai Yordan, sumber air. Ya, jadi wilayah Palestina itu bisa hijau, bisa ada kehidupan karena ada Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan ini tentu nanti ujungnya ke Danau Galilea dan tempat-tempat yang memang menjadi sumber air dari yang ada di puncak bukit gitu ya, di Hermon, ya, maafkan saya ya. Hermon itu tempat yang tinggi, ada saljunya, kemudian ketika musim panas saljunya mencair ya, masuk
ke Sungai Yordan dan kemudian lari ke Danau Tiberias atau Danau Galilea begitu ya. Jadi daerah yang ada di sekitar lembah Yordan pasti daerah yang hijau ya, dan Lot menetap di sana. Nah, di mana lokasi Sodom dan Gomora itu tepatnya? Ya, memang informasinya dalam Kejadian 13 tadi jelas di lembah Yordan, tapi di mananya? Nah, ini bisa kita temukan dari ayat-ayat yang bisa kita baca. Jadi sekali lagi kita kalau mau mendalami sesuatu coba kita baca dengan sungguh-sungguh ya, karena ayat-ayat yang berbicara mengenai Sodom dan Gomora pasti mengkait dan akan memperkaya kita, wawasan kita soal kata Sodom dan Gomora ini. Dalam Kejadian 13 ayat 3 dikatakan demikian. Ia ini siapa? Ia ini adalah Abraham ya, atau Abram. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Bet-El, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Bet-El dan Ai. Ya. Saudara, kita tahu Abraham berjalan dari Ur menuju Haran terus sampai di Bet-El ya, di mana dia membangun mesbah untuk Tuhan gitu ya. Kemudian Abraham lanjut ke ke Negeb, terus ke bawah gitu ya, ke selatan, dan ketika ada kelaparan Abraham ke Mesir ya. Setelah selesai dari Mesir, kemudian dia naik lagi ke utara ke tanah Negeb, dan akhirnya Kejadian 13 ayat 3 ini mengatakan Abraham tinggal di daerah di tanah Negeb dekat Bet-El ya. Tepatnya kemahnya itu berada di antara Bet-El, tempat dia pertama kali bangun mesbah ya, dan juga dengan kota Ai. Jadi kalau ditanya di mana Sodom dan Gomora, kita harus memahami dulu bahwa ada Abraham dan Lot sebelum berpisah ya. Lot memilih ke lembah Yordan. Abraham dan Lot ini berada di wilayah di dekat Bet-El ya, di antara Bet-El dan Ai ya, Alkitab katakan begitu. Kemudian Kejadian 13 ayat 10 sampai 11 mengatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi Lot dan Abraham yang tadinya tinggalnya, kemahnya kurang lebih di daerah yang sama, di antara Bet-El dan Ai, dan karena sering ribut, karena binatang peliharaannya Abraham itu begitu banyaknya, Lot begitu banyaknya, sehingga gembala-gembala mereka sering berkelahi, ribut gitu ya. Akhirnya Abraham membawa Lot ke puncak yang tinggi dan memilih Lot untuk berpisah ya. Kamu pilih kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan, kurang lebih begitu ya. Dan Lot akhirnya memilih lembah Yordan tadi ya, karena memang hijau, karena dekat air tadi ya. Berarti pilihan seberangnya, pilihan Abraham ya, yang terpaksa dipilih Abraham itu sebenarnya tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi saat itu masih kalah hijau dibandingkan lembah Yordan yang dipilih Lot tentunya ya. Nah, kemudian setelah Lot memilih itu, Lot turun ya dari gunung itu bersama Abraham, dan dia membawa keluarganya, membawa harta bendanya, kambing dombanya, gembala-gembalanya untuk berangkat ke sebelah timur. Nah, ke sebelah timur ya. Jadi berpisahlah mereka, si paman dan keponakan ini berpisah karena mereka punya harta yang sangat banyak sekali. Nah, ini slide ini adalah bicara mengenai perjalanan Abraham. Bapak Ibu lihat kursor saya ya. Di Ur sinilah ya, Abraham dan juga keluarganya pergi tinggalkan Ur ya. Ur ini adalah kota yang luar biasa besar saat itu di Babilonia. Mereka pergi dan akhirnya Alkitab katakan dalam Kejadian 12 ayat 1 dan seterusnya, mereka tinggal di Kanaan ya. Ini maafkan, di Haran ya. Di Haran ini kemudian ayah dari Abraham mati ya, dan kemudian akhirnya Tuhan memanggil Abraham kembali untuk tinggalkan kaum keluarganya dan dijanjikan negeri yang indah. Maka Abraham saat itu akhirnya pergi meninggalkan keluarganya, membawa hanya istri dan juga keponakannya Lot tadi dari Haran ya. Mereka turun ke bawah ya, dituntun oleh Tuhan turun ke bawah. Dan sampailah mereka di Sikem ya, mereka berkemah di sekitar Sikem ya. Sebelumnya mereka ada di Bet-El, saudara ya, kalau saudara nanti baca perjalanannya Abraham. Nah, ketika di Sikem inilah akhirnya Abraham terus turun ke bawah ya, ke tanah Negeb ya.
dan akhirnya mereka kelaparan, lari ke daerah Mesir, ya, Zoan atau Memphis atau Egypt ini wilayah Mesir yang memang terkenal di zaman dulu negeri yang benar-benar penuh rumput, ya, hijau begitu ya, ada makanan di sana ya. Tapi setelah selesai ada sedikit kasus dengan Firaun kalau kita membaca kisahnya ya. Kemudian Abraham kembali lagi dari Mesir ke tanah Negeb dan kemudian akhirnya tinggal di wilayah Kanaan ini, saudara ya. Dan kemudian nanti di tempat ini ya dia berpisah dengan Lot begitu ya, saudara ya. Nah, sebelum berpisah, Abraham dan Lot tinggal bersama, yakni dekat dengan Betel. Ya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Alkitab katakan tadi, sudah saya baca, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Nah, dari informasi ayat yang sudah kita buka tadi, ya, maka kita bisa memperkirakan lokasi Sodom dan Gomora. Ya, yang pertama, Sodom dan Gomora itu berada di daerah sekitar lembah Yordan, ya, dekat dengan sungai Yordan. Itu informasi pertama yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang kedua, kita dapat informasi Lot berangkat ke sebelah timur, ya, dari lokasi awal, ya, yakni di antara Betel dan Ai, ya. Lot ketika memilih lembah Yordan, akhirnya Lot memisahkan diri dan berangkat ke wilayah timur dari lokasi kemahnya bersama Abram, dia ke wilayah timur. Nah, dari dua informasi ini, jadi di mana letak Sodom dan Gomora? Ya, coba kita lihat peta ya sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, peta yang di sebelah kiri saudara ini adalah memang judulnya peta ketika 12 suku Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi ini bisa kita pakai juga ya. Karena saya cari peta di zaman Abraham begitu sedikit sekali. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih ya, yang ada kursor saya ini ya. Ada daerah Efraim, ada daerah Benjamin, dan di bawahnya Yudea, Yehuda gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada Betel, kota Betel ya, dan Ai ya. Berarti kurang lebih Abraham itu ketika sama Lot sebelum berpisah itu memang dia meninggali daerah warisan yang dimiliki oleh suku Efraim atau suku Benjamin ya, karena Betel dan Ai, antara Betel dan Ai ya berada di wilayah Efraim atau enggak Benjamin ini. Oke. Ketika Lot akhirnya memilih lembah sungai Yordan, ini sungai Yordan Bapak Ibu ya, yang ada garis biru ini, dari Laut Mati sampai ke Danau Galilea, Danau Tiberias, ini sungai Yordan saudara ya. Dan dari Betel Ai ini Lot, kata informasi Alkitab tadi, berangkat menuju ke wilayah timur ya, berarti kan ke timur nih, oke? Ke timur tuh berarti kan kalau dari Betel di sini ya ke timur ya ke arah Gilgal gitu saudara ya. Nah, informasinya dia menyeberang sungai Yordan atau berada di sebelah barat sungai Yordan atau sebelah timur sungai Yordan, kita tidak bisa menemukan. Yang pasti Lot berangkat ke wilayah timur begitu ya. Nah, coba kita lihat peta yang di sampingnya lagi ya. Peta yang sebelah kanan saudara. Di sini ada kembali kota Betel. Bapak Ibu lihat kursor saya ya. Betel dan Ai di sini ya. Nah, ini sungai Yordan ya. Dan kalau Abraham tinggal sama Lot sebelum berpisah ada di antara Betel dan Ai, berarti kan kurang lebih di sini, ya kan? Dia kemudian dalam hal ini Lot kemudian berangkat ke wilayah timur, ya. Berarti ke sini kan? Ya, ke timur sini, ya. Nah, ke timur sini kalau peta zaman Kanaan ini ya berarti ada di sekitar sini nih saudara ya. Kalau dia benar-benar timurnya tuh lurus gitu ya. Tapi kan timur itu bisa timur di sebelah sini, bisa di sebelah sini, karena bagian ini, bagian daerah Amon, Moab, gini kan ya, Basyan ini kan sebelah timur daripada tempat mereka tinggal bersama dengan Abram dan Lot itu, yakni di Betel dan di Ai sini gitu ya. Nah, yang pasti dia ke sebelah timur sini. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan sungguh dikatakan nanti Lot tinggal di dekat Sodom ya. Kalau Bapak Ibu ingat cerita Sodom ketika dihancurkan oleh Tuhan, Lot membawa keluarganya ke kota yang terdekat katanya dia ya, yakni kota Zoar ya. Kalau Bapak Ibu lihat di peta sebelah kiri, nah Zoar ini ada di sini saudara, di bawah sini. Peta yang sebelah kiri ya, yang ada kursor saya ini. Lot ada di sebelah sini, lari ke sebelah sini, Zoar ya, di kota Zoar ini. Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan peta yang di sebelah kanan ya, wilayah yang di selatan
Laut Mati yang di peta sebelah kiri ada kota Zoar. Tapi kalau kita lihat di peta sebelah kanan ini ada disebut area of Sodom dan Gomora, ya. Inilah yang diperkirakan kota Sodom dan Gomora kalau menurut peta ini, ya. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengetahui dengan presisi di mana kota Sodom dan Gomora, karena faktanya Sodom dan Gomora tidak ditemukan lagi sampai sekarang, ya. Orang hanya memperkirakan kira-kira di mana, ya. Para arkeolog Alkitab, ya, itu berusaha untuk menggali, ya, daerah di sekitar Laut Mati. Banyak temuan-temuan yang bisa diperkirakan itu wilayah Sodom dan Gomora, tapi belum ada yang berani memastikan di mana itu sebenarnya Sodom dan Gomora, karena ketika Tuhan hancurkan dengan belerang dan api dari langit itu benar-benar hilang, ya, peradaban Sodom dan Gomora itu. Yang pastinya Sodom dan Gomora itu ada di wilayah sekitar sini, saudara, ya. Kenapa saya bilang ada di sebelah di sekitar Laut Mati? Karena ketika Lot itu lari dari Sodom dan Gomora, dia bilang sama malaikat yang menuntunnya, izinkan aku ke kota Zoar, kota yang dekat itu. Dia tidak banyak penduduknya, kok tidak ramai. Aku di sana saja. Nah, kota Zoar ini kan di sini, ya. Jadi pasti letak Sodom dan Gomora atau tempat di mana Lot hidup di kota Sodom itu nggak jauh dari Zoar ini, karena mereka hanya melarikan diri berempat kan, ya. Lot, istrinya, dan 2 anak gadisnya. Tentu dengan perempuan-perempuan 3 orang ini Lot tidak bisa berlari jauh, ya. Berarti maka tidak heran, tidak salah kalau banyak ahli yang memperkirakan area Sodom dan Gomora ya kurang lebih ada di bagian selatan dari Laut Mati sekarang ini. Begitu, saudara, ya. Nah, ada menarik juga dalam Kejadian 14, yakni ketika belum dihancurkan Sodom dan Gomora, Lot ini sempat ditawan, ya, karena ada peperangan antara raja-raja yang berkuasa saat itu, ya. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah Kejadian 14. Ada Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Adma, Raja Zeboim, Raja Zoar, itu yang berkolaborasi untuk menantang Raja Elam yang bernama Kedorlaomer, gitu, ya. Tapi faktanya mereka kalah, sehingga akhirnya Kedorlaomer menawan semua orang-orang yang ada tinggal di kelima kerajaan ini, termasuk Lot yang saat itu tinggal di sekitar Sodom. Ya, kalau Bapak Ibu ingat Kejadian 14, akhirnya beritanya sampai ke Abraham. Kemudian Abraham membawa pasukannya untuk mengejar Kedorlaomer dan mengalahkan Kedorlaomer, dan akhirnya Lot kembali bisa diselamatkan oleh Abraham, ya. Nah, wilayah yang dikatakan tadi Sodom, Gomora, Adma, Zebolim, dan Zoar itu seperti saya bilang ada di sekitar selatan dari Laut Mati ini, ya. Peperangannya ada di Lembah Sidim, ya. Lembah Sidim itu banyak teolog mengatakan ada di sebelah timur dari Laut Mati, ya. Kurang lebih, maafkan saya, kurang lebih di sini nih, ya. Ini Lembah Sidim nih, ya. Peperangan antara 5 raja melawan 4 raja, yang 4 raja itu dikomandoi oleh Kedorlaomer, ya. Bapak Ibu nanti bisa baca peristiwanya di Kejadian pasal 14. Berarti sekali lagi, ya, Lembah Sidim di sini. Kemudian beberapa tempat yang dikatakan memiliki raja yang bersekutu untuk melawan Kedorlaomer di sini, maka memang banyak ahli mengatakan kemungkinan besar, ya, Sodom di sini dan Lot tentu tinggal di wilayah sekitar selatan dari Laut Mati sekarang ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, membandingkan, ya, misalnya dengan peta sekarang, peta 2021, ya. Kalau tadi saya bilang Sodom dan Gomora kurang lebih ada di wilayah, lihat kursor saya Bapak Ibu, ya, di wilayah selatan dari Laut Mati, maka besar kemungkinan ya sebelah timur dan di selatan Laut Mati, karena kota Zoar di sini dan lembah Sidim tadi di sini, ya, tempat peperangan itu di Kejadian 14, maka sangat besar kemungkinan kota Sodom dan Gomora saat itu sekarang ini berada di wilayah yang dikuasai oleh negara Yordania atau negara Yordan, ya. Jadi contohnya misalnya situs Israelot yang menjadi tiang garam itu ada 2 lokasi Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kita hanya dibawa di yang ada di wilayah Israel, ya. Bapak Ibu kalau misalnya ke Israel pasti diantar oleh tour guide-nya untuk melihat tadi, ya, setelah kita mengapung atau sebelum kita mengapung di Laut Mati, kita pasti ditunjukkan
tugu batu yang diperkirakan itulah istri Lot gitu ya. Saya sih percaya nggak percaya aja saudara ya. Itu cuman simbolis aja karena nggak mirip sekali sama perempuan atau badan perempuan ya. Ada yang lebih mirip saudara dengan badan perempuan kalau Bapak Ibu nanti saya tadi tidak masukkan fotonya gitu ya di PowerPoint ini, tapi kalau Bapak Ibu lihat di Google itu ada satu juga situs yang diperkirakan tempat di mana istri Lot menjadi tiang garam, yakni berada di wilayah Yordan, dan bentuknya lebih mirip ke perempuan gitu ya. Nah, jadi di mananya ya kita tidak tahu, tapi saya lebih mempercayai karena tadi berdasarkan informasi tadi ya mungkin Sodom dan Gomora itu kota yang hilang dan sekarang ini berada di sekitar wilayah Yordan yang posisi letaknya kurang lebih ada di selatan dari Laut Mati dan di sebelah timur dari Sungai Yordan ya. Sungai Yordan itu yang saya kursor saya ini saudara ya. Begitu saudara ya. Itulah perkiraan Sodom dan Gomora. Nah, nasib Sodom dan Gomora bagaimana? Ya. Kalau kita baca Kejadian 19 ayat 24 sampai 25, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Jadi Sodom dan Gomora akhirnya dihancurkan oleh hujan belerang dan api, kata Kejadian 19. Kemudian di ayat 27-28-nya, ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, saudara. Fakta Alkitab mengatakan dengan hujan belerang dan api. Nah, ada pandangan skeptis soal Sodom dan Gomora ini, ya karena masalahnya kota Sodom dan Gomora sekarang ini tidak ditemukan lagi ya peninggalannya ya, artefak-artefaknya, bekas kota-kota tuanya gitu ya saudara ya. Ada memang penggalian arkeologi tapi belum sampai memutuskan benar itulah kota Sodom dan Gomora yang tercatat dalam kitab Kejadian. Ya masih banyak perdebatan. Sehingga karena itulah ada muncul skeptis orang soal Sodom dan Gomora. Ada yang mengatakan bahwa itu cuma dongeng semata ya, nggak fakta. Tapi masalahnya saudara, kalau itu dongeng, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Maha Tahu nggak mungkin mengutipnya. Kalau Bapak Ibu baca di Matius 10 ayat 15 ya, Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian dalam Lukas 17 ayat 29 dikatakan, Yesus berkata lagi nih, "Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua." Nah, ini fakta yang Yesus ucapkan soal Sodom dan Gomora. Kalau itu Sodom dan Gomora cuma dongeng isapan jempol, ya tentu Yesus tidak akan mengutipnya, ya karena Yesus kita percayai imani sebagai Tuhan dan Maha Tahu tentunya. Dia tidak mungkin mengutip peristiwa ini, tapi dia mengutip berarti Sodom dan Gomora dan peristiwa kehancuran Sodom dan Gomora itu fakta. Kemudian kalau kita baca, Rasul Petrus juga mengutip bahwa dalam 2 Petrus 2 ayat 6, "Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian." Jadi Rasul Petrus juga mengutip Sodom dan Gomora jelas peristiwa real, saudara. Ya, karena Tuhan dan Rasulnya mengatakan demikian. Nah, kenapa Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora? Ya, kalau kita baca Kejadian 13 ayat 13, karena kota Sodom dan Gomora itu jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita baca Kejadian 18 ayat 20, ya, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora yang sesungguhnya sangat berat dosanya. Itu kata kitab Kejadian. Jadi sudah jahat, berdosa, dan sangat berat dosanya. Sebenarnya seberapa beratkah, seberapa parahkah dosa Sodom dan Gomora itu? Biarlah Alkitab yang menjelaskan. Nah, kita ketemukan dalam Kejadian 18 ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian. Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya. Karena yang 10 itu." Ini peristiwa ketika Abraham tawar-menawar. Ketika dia tahu Tuhan akan menghancurkan Sodom, dia tahu juga keponakan yang dia kasih Lot tinggal di situ, dia langsung tawar-menawar gitu, bergening sama Tuhan. Kalau 50 Tuhan? Gini deh, kalau kurang 5 dari 50, kalau 40, sampai akhirnya ketika Abraham bilang, "Kalau kau dapati 10 orang benar di kota itu, jangan dihancurkan ya." Tuhan bilang, "Kalau aku temui 10 orang saja yang benar di kota itu, aku tidak akan menghancurkan kota itu." Jadi
Begitu besar kota Sodom dan Gomora, sampai-sampai Tuhan berkata, kau tidak akan menemukan 10 orang benar di kota itu. Dan faktanya kalau kita melihat mundur kepada ceritanya Lot, Lot membawa istri, kalau kita anggap Lot benar ya, Lot, istri, 2 anaknya, orang benar 4 orang. Kemudian kalau kita tahu ceritanya, Lot itu sempat mengajak 2 calon mantunya, pacar, suami dari 2 anaknya ini. Tapi 2 anak mantunya, calon anak mantunya ini semuanya menganggap Lot cuma sedang mengolok-olok gitu ya. Tidak percaya. Berarti tidak, orang 6 aja nggak ada, saudara. Hanya 4, saudara. Itu makanya Tuhan akhirnya menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena begitu besar dosanya. Nah, separah apa dosanya Sodom dan Gomora? Kejadian 19 mengatakan, tapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung kota itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Jadi ketika 2 malaikat Tuhan, karena satunya sedang menemani Abraham ya, melihat dari kejauhan ya, 2 orang ini masuk ke ke rumah Sodom, ke rumahnya Lot di Sodom. Semua laki-laki kota Sodom, tua muda, semuanya tidak terkecuali. Yang melihat ada 2 laki-laki itu malam-malam datang mengetuk, mendobrak pintu rumah Lot, ingin memakai, tanda kutip ya, 2 tamunya Lot ini. Berat banget dosanya. Yeremia 23 ayat 14 mengatakan begini, tapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah, berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Separah apa Sodom? Kata Yeremia. Seperti nabi-nabi yang ada itu ya, di Yerusalem itu. Mereka berzinah, kelakuannya tidak jujur. Mereka bahkan menguatkan orang-orang yang berdosa, sehingga mereka yang berdosa itu nggak bertobat-tobat gitu dari kejahatannya. Jadi orang Sodom itu dan Gomora kurang lebih seperti ini ya. Hidupnya penuh dengan perzinahan, kelakuannya tidak jujur. Bahkan nggak ada orang yang menasihati orang yang berbuat salah. Kenapa? Karena semuanya brengsek tadi. 10 orang nggak ditemukan, saudara, sebagai orang benar di kota Sodom itu. Dalam 2 Petrus 2 ayat 6-7 dikatakan, jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tapi ia menyelamatkan orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dari 2 Petrus ini kita bisa menemukan kesimpulan bahwa orang Sodom tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka semata. Yudas ayat 7. Ya, Yudas hanya pasalnya 1, jadi biasanya Yudas 7 saja. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kata Yudas, orang Sodom itu melakukan percabulan, mengejar kepuasan yang tidak wajar. Kepuasan tidak wajar, saudara. Mereka tidak memperdulikan hukum, mereka mengikuti hawa nafsu, berzinah, bahkan melakukan percabulan, serta mengejar kepuasan yang tidak wajar. Tidak wajar di sini berdasarkan informasi yang ayat Alkitab katakan tadi, semua laki-laki Sodom ingin memakai 2 tamu laki-laki Lot yang datang ke rumahnya malam-malam. Itu berarti mereka semua mungkin terikat dengan kepuasan yang tak wajar, ya, yakni hubungan seksual yang tak wajar, karena semua laki-laki kota Sodom ingin menggagahi 2 tamu laki-lakinya Lot. Ini ada sebuah film, saudara, ya, pendek tentang Sodom dan Gomora. Semoga menjadi sesuatu yang memberkati juga. Kita nonton ya sama-sama. Sodom has become corrupt, a city of sin. But my nephew Lot lives there. He has a family. The outcry against Sodom is great. Ini Tuhan bilang bahwa Sodom itu begitu jahat. Destroy. Ada 3 penampakan malaikat Tuhan. Banyak orang mengatakan ini gambaran dari ketiga yang Esa itu.
Abraham sedang tawar-menawar. Bagaimana kalau kedapati 50 orang benar di kota Sodom itu? Dihancurkan nggak? If my angels, 50 righteous people, so understand. Kata Tuhan, kalau ditemukan 5, nggak akan kuhancur. 50 nggak akan kuhancur. Puluh, 20 orang benar. Jangan ya Tuhan. Ini 2 malaikat Tuhan yang ditolong oleh Lot. Seluruh laki-laki Sodom dari tua yang muda, semuanya tanpa terkecuali Alkitab katakan ingin memakai 2 laki-laki tamunya Lot itu. Terakhir, kata Abraham, kalau ada 10 orang benar, kau hancurkan tidak? Tidak akan kuhancurkan, kata Tuhan. Save the whole city. Dua malaikat ini menolong Lot dan semua keluarganya dengan cara orang-orang kota Sodom ini sedikit dibutakan, tanda kutip dibutakan, sehingga mereka tidak bisa melihat pintu dari rumah Lot dan menangkap mereka. Sehingga akhirnya Lot bisa keluar dari kota Sodom dan Gomora ini. Ya, ini tentu adalah cerita fiksi, saudara ya, karena ini dibuat film. Apakah ini seperti ini kejadiannya? Ya, tidak ada yang tahu. Bisa jadi seperti ini, tapi bisa jadi juga tidak seperti ini, karena ini tidak tertulis dalam Alkitab kita. Yang tertulis, malaikat Tuhan ini, Malak Yahweh ini menyelamatkan Lot dan istri serta 2 anaknya sehingga bisa keluar dari kota Sodom. Dan akhirnya kota Sodom ini dihancurkan oleh api dan belerang. Ya, ada api dan belerang yang Tuhan turunkan atas kota Sodom yang jahat dan penuh dosa ini. Tuhan binasakan semuanya.
most of us about to. Kita baca di Alkitab, Abraham melihat dari jauh asap dan api ada dari dia lihat di kota Sodom. Never look back. Jangan pernah lihat kembali ke belakang. Ya, saudara. Oke. Apa yang pelajaran bagi kita, saudara? Ya. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa sebelum kedatangannya kembali, manusia akhir zaman akan hidup seperti Sodom dan Gomora. Jadi kita harus menjaga hidup kita ini. Jangan hidup dalam kedagingan. Artinya hidup dalam roh yang kuat. Yang kedua, jangan berbuat dosa. Hindari pergaulan yang dosa itu. Kita mungkin tidak berdosa, tapi kalau kita berada dalam lingkungan yang berdosa, pergaulan yang buruk akan merusakkan yang baik. Itu kata Alkitab. Kemudian saling menasehati dan mau dinasehati. Orang-orang Sodom, kata Petrus, itu sama sekali maafkan kata Nabi Yeremia tadi ya, itu seperti imam-imam atau nabi-nabi di Yerusalem ya. Mereka berzina, mereka buat dosa, bahkan mereka menguatkan orang-orang yang berbuat dosa. Bukan dinasehati tapi malah dibiarkan, kurang lebih begitu. Kita harus menasehati orang lain kalau kita tahu dia berbuat salah, dan kita harus buka hati juga kalau mau dinasihati orang lain itu. Dan yang keempat, hidup dalam hukum. Ya, hukum pemerintahan, hukum agama. Hiduplah dalam hukum, saudara. Bapak Ibu biji mata Tuhan, pelajaran bagi kita tentang Sodom, karena kata Tuhan, di akhir zaman nanti dunia akan seperti orang-orang yang hidup di zaman Sodom dan Gomora sebelum dihancurkan. Kita sudah lihat sekarang ini. Banyak orang yang hidup dalam kedagingan, mamon, materialistik, dikit-dikit uang, dikit-dikit daging, ya. Manusia dagingnya kuat. Banyak orang berbuat dosa, ganti kelamin, berhubungan seksual dengan sesama jenis, ya. Kemudian juga banyak orang yang tidak taat sama hukum, melanggar hukum. Ya, kita lihat sekarang itu sudah menjadi ciri khas orang-orang yang hidup di zamannya kita. Ya, kita diingatkan untuk tidak melakukan hal itu. Ya, jadi itu saja dari saya, ya saudara ya. Jadi belajar dari Sodom dan Gomora, kita diingatkan Tuhan bahwa hidup kita ini harus berubah. Ya, jangan seperti orang-orang yang hidup di Sodom dan Gomora. Pelajaran yang kita dapatkan, kita harus taat hukum, kita harus hidup jauhi dosa, benci dosa, jauhi pergaulan yang buruk, dan mau dinasehati supaya kita tidak seperti orang-orang Sodom yang tidak dibinasakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita doa, saudara. Bapak yang baik, terima kasih buat program Bible Clinic pada Jumat malam ini. Kami belajar tentang Sodom dan Gomora. Biarlah kami semua belajar dari peristiwa ini dan kami tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Kami tidak hidup dalam kedagingan. Kami bangun manusia rohani kami. Kami tidak hidup dalam dosa, kami benci dosa. Dan kami juga mau dinasehati sehingga kami benar-benar ada orang yang bisa menegur kami, mengarahkan kami ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, kami belajar dari peristiwa Sodom dan Gomora yang dicatat Alkitab, kami harus taat sama hukum, hormat sama hukum yang berlaku. Baik itu hukumnya Tuhan maupun juga hukum yang ada dibuat di sekitar kita. Tuhan tolong kami agar menjadi manusia-manusia yang semakin hari di akhir zaman hidupnya berkenan kepada-Mu, sehingga kami seperti Lot diselamatkan. Dan karena kami diselamatkan seperti Lot, kami bisa mengajak orang-orang di sekitar kami juga untuk bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.